أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga tidak pernah berhenti untuk memberikan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan sore hari ini kita sudah bisa menikmati dan merasakan bahwasanya kita sekarang sudah ada di hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Berarti separuh sudah kita lewati dari bulan Ramadan ini. Tentu bahwasanya selama kita melewati setengah bulan ini pasti banyak apa yang kita lakukan, dan tentunya di sana ya dari segala amal kebaikan yang kita lakukan, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menerima semua amal tersebut. Dan kemudian di sisa waktu kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan kekuatan untuk bisa terus ya menambah kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya seperti di saat ini ketika kita memanfaatkan waktu, sebenarnya adalah waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan waktu ini ya untuk bersama-sama kita membekali diri dengan bekal yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhir kelak. Maka ini termasuk suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kita, khususnya kita dalam rangka yang menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk membekali diri dengan ilmu. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita. Kita masih di tafsir Juz Amma dan kita sampai di surat Al-Balad. Terakhir yang lalu kita sudah menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menyatakan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, di sana bahwasanya sungguh telah kami menciptakan manusia itu ya dalam keadaan ya susah payah. Jadi hidup manusia memang penuh dengan ya masyaqqah, penuh dengan ya kesulitan yang dihadapi selama hidupnya. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Setelah Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwasanya tidak akan ada sekalipun yang bisa mengalahkan dia, siapapun itu? Ini tentu bahwasanya manusia ketika dia dalam kondisi kuat, dalam kondisi sehat, dalam kondisi gagah perkasa, maka terkadang muncul perasaan dalam dirinya, perasaan seperti itu. Oh, saya ini hebat. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Perasaan ini muncul dalam benaknya. Dan dulu kita bahkan sudah mempelajari kisahnya tentang kaum Ad. Apa yang mereka mengatakan? Yang mereka katakan apa tentang kekuatan yang Allah berikan kepada mereka? Kan dulu kita sudah jelaskan di surat sebelumnya, ya, tentang bagaimana kisahnya kaum Ad. Allah berikan kepada mereka fisik yang tinggi besar. Allah berikan kepada mereka kekuatan yang tidak terkalahkan. Ya. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka malah mengatakan bahwasanya, fa amma 'adu fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu minna quwwah. Maka adapun kaum Ad, mereka itu berbuat sombong di muka bumi ini dengan tidak benar.
Sampai mereka mengatakan bahwasanya man asyadu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami. Bahkan mereka sampai kemudian ya menganggap Tuhan pun kalah dengan mereka, sehingga mereka sendiri yang membuat Tuhannya. Tuhan adalah buatan mereka. Maka Allah pun membantah kepada mereka. Allah membantah bahwasanya awalam yaro anna Allah alladzi khalaqahum wa asyadu minhum quwwah. Ya, tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka itu jauh lebih kuat daripada mereka. Asyaddu minhum quwwah, lebih kuat daripada mereka kekuatannya, lebih dahsyat kekuatannya. Yang mana ini Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-15. Jadi para jemaah, kalau kita lihat manusia itu terkadang memang demikian. Saat dia itu sehat, saat dia itu kuat, saat dia itu perkasa, saat dia masih muda, maka dia muncul dalam dirinya itu perasaan seperti ini. Perasaan bahwasanya tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia. Bahkan sampai ya tadi Tuhan saja nggak dianggap gitu kan. Makanya kan kemarin ya sempat jadi guyonan juga ya di negara kafir kan seperti itu ya. Siapakah yang paling lemah ya? Dia mengatakan Tuhan lemah kan gitu. Ya ini juga sampai kemudian juga dikatakan ya diadopsi lah sama ya anak-anak yang dari kampus-kampus Islam pun sampai mengatakan naudzubillah min dzalik ya. Jadi sampai menganggap Tuhan aja lemah gitu. Nah inilah ketika manusia sudah terpedaya dengan apa yang ada dalam dirinya. Mereka yang sudah Allah berikan kekuatan, Allah berikan kejayaan dalam hidupnya seperti itu, ya mereka menyombongkan diri. Bahkan mereka mengatakan apa dalam ayat selanjutnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Mereka mengatakan, oh ini loh, aku sudah ya menghabiskan banyak sekali hartaku. Ya. Dihabiskan apa? Ya dihabiskan, dihambur-hamburkan itu. Foya-foya. Ya, dihabiskan untuk ya dalam ya perkara-perkara yang maksiat, yang senang-senang saja. Kesenangan duniawi. Mereka bangga dengan itu. Ini loh hartaku sudah banyak yang saya keluarkan untuk ya menyenangkan diri, menjalankan hobi, ya. Ini keadaan manusia. Ketika banyak hartanya, ternyata dia lebih memperturutkan hawa nafsunya. Hartanya dihambur-hamburkan hanya untuk kesenangan sementara, kelezatan sementara di dunia ini. Sehingga dengan segala kepongahan yang dia miliki, dia mengatakan di depan kebanyakan manusia seperti itu. Ya, siapa yang bisa mengalahkan kita? Ini loh, hartaku sudah tak hamburkan segini banyaknya. Ini kesombongan yang mereka tunjukkan. Maka Allah mengingatkan mereka. Ayahsabu allam yarahu. Apakah mereka mengira bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidak ada seorang pun yang melihatnya? Apakah mereka mengira seperti itu? Apakah mereka mengira bahwasanya segala pesta pora, segala hal yang menghambur-hamburkan harta yang mereka lakukan itu tidak ada yang melihatnya? Semua perbuatan yang tidak manfaat yang mereka lakukan itu, apakah itu tidak dilihat? Tentu tidak. Maka apa yang mereka lakukan itu ya dilihat oleh orang lain dan juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun mengatakan bahwasanya mereka ya diancam, janganlah kalian itu menyombongkan diri, janganlah kalian itu berbuat semaunya sendiri. Ya, meskipun kalian itu kuat, meskipun harta kalian itu banyak, jangan pernah kalian itu menyombongkan diri. Allah mengingatkan apa? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami yang telah menjadikan bagi dia itu dua mata? Walisana wa syafatain, dan juga lisan dan dua bibirnya. Wahdainahun najdain, dan telah kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Di sini Allah mengingatkan mereka dengan kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada mereka, yang mana ini nikmat terbesar yang digunakan oleh manusia. Manusia senantiasa menggunakan nikmat ini. Mata untuk melihat,
kemudian lisan untuk berbicara. Ya, ini semua nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan kedua mata, manusia bisa mengetahui apa yang ada di sekelilingnya, bisa melihat apa yang ada di depannya, apa yang ada di sampingnya. Ya. Lalu kemudian dengan mata dia bisa melihat apa saja yang dia sukai. Ya. Sehingga ketika mata ini digunakan untuk kebaikan, misalkan untuk membaca Al-Quran atau melihat sesuatu yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mata ini akan menjadi ya sebab yang bermanfaat bagi dia untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi naudzubillah, jika sebaliknya ada orang yang menggunakan matanya untuk hal yang maksiat, melihat tontonan yang tidak dibenarkan, melihat ya pemandangan yang tidak semestinya, melihat sesuatu yang mungkar, melihat sesuatu yang maksiat, naudzubillah, maka ini tentunya mata hanya akan membawa dosa. Dan dosanya mata ini juga akan turun ke hati. Ya, dari mata turun ke hati. Mungkin awalnya ketika misalkan satu kali dosa mata tidak dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan, lama-lama akan menetap di hati. Terus seperti itu, semakin banyak yang dilihat dalam hal maksiat, semakin banyak noda hitam yang tertanam dalam hati, hingga akhirnya kemudian hatinya menjadi gelap, menjadi hitam, penuh dengan noda. Dan proses seperti itu susah dibersihkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan seperti ini para jamaah, ini ya apalagi zaman sekarang ya, apalagi zaman sekarang. Na'udzubillah. Maksiat itu begitu mudahnya kita akses. Tidak ada jaminan kita yang sekarang ini bisa duduk di tempat seperti ini itu bisa selamat dari godaan mata ini. Tanpa kita kehendaki, tanpa kita cari, tanpa kita ada maksud untuk melihatnya, itu muncul sendiri di dalam tangan kita, dalam HP kita, muncul dengan sendirinya. Kalau tidak kuat, ya, bagaimana kita menjaga diri kita? Ya akan sangat mudah setan itu kemudian membisikkan agar kita menikmati tontonan yang tidak semestinya kita lihat. Sehingga naudzubillah, bahkan ya mungkin bahkan ya ada orang yang barangkali mungkin dikenal sebagai orang yang baik gitu kan, tapi pada kenyataannya ya masih banyak yang menjadi pecandu tontonan-tontonan yang tidak dibenarkan. Ini naudzubillah, memang ini terjadi seperti itu. Ya. Inilah mata. Ya, jadi kalau memang ada sedikit saja ya, hal yang tidak benar untuk dilihat mata, segera dibersihkan, segera ditobati, minta tolong sama Allah agar kita dijaga dari hal tersebut. Karena kalau tidak terus akan ya, apalagi misalkan sampai muncul ya rasa menikmati, naudzubillah. Dan kita tahu kan algoritma. Jadi kalau kita sudah melihat itu kok seneng gitu kan, berapa detik kita mandek di situ gitu kan, itu kan akan algoritma akan muncul bahwasanya nanti berikutnya akan yang seperti itu terus yang muncul kan gitu. Ini termasuk bahayanya seperti itu. Jadi apakah yang kita lihat mungkin yang joget-joget ataukah yang apa gitu kan? Ya. Jadi kalau itu tidak segera kita skip gitu, ya akan terus muncul tadi. Karena itu sudah tertanam ya, kalau dalam bahasa kita ya circle-nya gitu kan. Jadi itu akan terus berulang, muncul lagi. Nah, jadi kalau nggak segera ya kita hindarkan diri kita akan larut di sana. Dan kalau sudah masuk seperti itu, ya biasanya nggak terasa, kita mungkin sepanjang malam itu bisa ya menikmati itu, padahal itu dosa semuanya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi itulah para jemaah bahwasanya ini mata. Ya. Dan siapa yang menjadikan mata? Yang memberikan mata kepada kita siapa? Allah. Maka Allah mengingatkan, alam naj'alahu ainain. Bukankah kami yang telah menjadikan bagi dia dua mata? Tapi kenapa Allah yang kasih mata, tapi matanya digunakan untuk sesuatu yang Allah murkai? Allah yang ngasih mata, kenapa tidak digunakan matanya untuk sesuatu yang Allah ridhoi? Padahal bisa saja dari perangkat yang sama seperti ini para jemaah, bisa saja kita menggunakan yang kita lihat apa? Di sana juga ada kasih mushaf.
aplikasi Al-Quran, bisa kita lihat, kan gitu kan? Kenapa justru kita memilih tontonan-tontonan yang tidak semestinya? Jadi itu tadi bahwasanya ketertarikan mata kalau diterima oleh hati itu akan menjadikan terus ketertarikan menuju ke sana. Tapi ketika kita bisa mengatasi itu, maka insya Allah ya ketertarikan kita akan berpindah kepada yang lain. Kita bisa melihat ya mushaf. Sehingga dalam waktu yang sama 1 jam mungkin kita scroll tontonan itu kita nggak terasa, nggak dapat apa-apa, hanya cuma lihat-lihat aja. Tapi ketika kita manfaatkan untuk misalkan tilawah ya, dengan alat yang sama, di situ juga ada aplikasi Qurannya gitu kan, kita bisa 1 jam 1 juz sudah kita bisa bertilawah di situ. Ya, makanya sekarang coba kita lihat sekarang. Kita sudah 15 hari di bulan Ramadan ini. Ya, dalam 15 hari ini berapa banyak Al-Quran yang bisa kita baca dengan kedua mata kita? Sudahkah khatam? Sudah khatam dalam 15 hari ini? Sudah berapa juz yang kita baca? Kita lihat, kita evaluasi. Sudah berapa banyak tontonan yang kita lihat di HP kita? Hah? Berapa jam waktu yang kita habiskan dalam sehari untuk melihat tontonan di HP? Ini patut kita lihat, kita renungkan. Kan gitu. Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita dalam surat At-Takasur ya? Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti benar-benar kalian akan diminta tanggung-jawabannya tentang semua nikmat yang Allah berikan. Nikmat mata akan diminta tanggung jawabnya. Nikmat HP juga akan diminta tanggung jawabnya. Dipakai untuk apa HP ini? Apakah digunakan untuk kebaikan ataukah digunakan untuk keburukan? Atau misalkan juga kita ya naudzubillah di dalam HP ini dengan kedua mata kita bisa melihat berbagai macam gibahan di sana. Ya. Berita-berita yang isinya gibah, bahkan juga diskusi, chat dan segala macam yang banyak gibahan di situ. Ini juga naudzubillah, ini juga menjadi maksiat dari mata kita. Baik, jadi Allah mengingatkan, alam naj'alahu ainain wa lisanan wa syafatain. Dan juga Allah yang telah menciptakan bagi kita adanya lisan dan 2 bibir. Para jamaah, lisan dan 2 bibir ini nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Dengan lisan dan 2 bibir kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi maksud kita kepada orang lain. Kita menjadikan mudah untuk bisa berbicara, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Ketika orang dicabut nikmatnya ini, mungkin dia masih bisa mengungkapkan dengan bahasa isyarat, dengan tulisan, tetapi jauh lebih mudah ketika kita menyampaikan dengan lisan. Dan dengan lisan ini pula para jamaah, ya kembali kita harus ingat bahwasanya di sana Allah menciptakan ini untuk apa? Apakah kita gunakan lisan kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah menggunakan lisan kita untuk banyak bertilawah membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sudah kita gunakan lisan kita untuk memperbagus bacaan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Atau kan naudzubillah banyak orang yang menggunakan lisannya hanya untuk apa? Ya, digunakan untuk hal maksiat. Menyebar adu domba, menyebar fitnah, menyebar kebencian, kemudian menyebar ya lagu-lagu yang melalaikan, digunakan untuk nyanyi-nyanyi yang tidak semestinya. Ya, maka inilah lisan. Sehingga para jamaah, kalau kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kehendaki dengan lisan kita itu apa sih? Dari lisan ini, kita ini kan bisa mengucapkan dengan sesuatu yang
manfaat, maka itu yang diharapkan. Nah, termasuk juga yang perlu kita perhatikan dengan lisan kita, Allah itu menghendaki agar kita itu bisa mentilawahkan firman-Nya itu dengan sebaik-baiknya. Warattilil Qur'an tartila. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa, ya kita pelajari bagaimana cara pengucapan ya huruf-huruf ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan lisan dan bibir inilah di sana kita mengenal yang namanya makharijul huruf. Kita mengenal yang namanya sifatul huruf. Dengan kita mengetahui ini, maka insya Allah bacaan kita terhadap firman Allah Ta'ala itu akan semakin sempurna. Contoh misalkan, contoh, ya dari lisan dan bibir ini atau mulut kita ini kan semua huruf keluarnya di situ. Huruf dari hamzah sampai ya di situ keluar. Dari yang paling bawah, misalnya dari pangkal kerongkongan itu ada huruf hamzah dan ha. Naik lagi ada huruf ha dan ain. Naik lagi ada kha dan ghain. Di atasnya lagi yang bawah ada huruf kaf. Naik ke atasnya ada huruf qaf. Lalu ke depan ya ke tengah lidah itu ada 3 huruf, ada jim, shin dan ya. Lalu di sampingnya lidah itu ada huruf dod, ya, huruf dod. Nah ini, ya, lalu kemudian di ujungnya lidah di sana banyak huruf, ada nun, ada lam, ro, ya, itu berada di ujungnya lidah. Kemudian juga ketika ujung lidah ini ya bertemu dengan pangkal gigi seri yang atas ada 3 huruf, yaitu ta, dal, to, ya. Lalu ketika kemudian ujung lidahnya berada di belakang gigi seri yang bawah ada 3 huruf, huruf sofir, ada sin, sod dan zai. Ya. Lalu kemudian ketika ujung lidahnya keluar agak tergigit, keluar 3 huruf juga, lisawiyah, sa. Kemudian ada huruf zal dan lo. Ya. Jadi semua huruf-huruf ini, ya bagaimana bisa membedakan dengan lisan kita? Posisi lisan itu menentukan bagaimana pengucapan huruf itu. Lalu kemudian di depan lagi di bibir ada huruf fa, ya fa. Lalu ada di 2 bibir ada huruf ba, mim dan waw. Ya. Jadi semuanya ini bagaimana kita bisa membedakan satu dengan yang lain dengan tadi lisan dan bibir kita. Itu yang menentukan bagaimana kita bisa mengucapkan huruf dengan benar. Karena salah dalam pengucapan huruf ini juga bisa merubah makna dalam membaca Al-Qur'an. Ya, maka di sini penting ya untuk kita perhatikan. Contoh misalnya, kita contoh saja. Kalau kemudian kita melafadzkan ya surat yang paling agung, surat Al-Fatihah misalnya seperti itu. Ya. Surat yang paling agung. Dan ini menjadi rukun sholat. Sehingga kalau sholat ya tidak benar bacaannya tidak sah karena ini rukun gitu ya. Contoh ya, kalau kita mengucapkan di dalam Al-Fatihah dalam ayat pertama aja atau ayat kedua kita membaca alhamdu ya, alhamdu segala ya. Oh, masih nyala. Tidak tahu di mana, nggak dikunci. Ya. Jadi kalau misalkan itu alhamdu ya dengan huruf ha, maknanya apa? Segala puji bagi Allah. Ya. Itu alhamdu. Nah, tadi kita sebut ha itu ada dari tengah kerongkongan. Kan ternyata kita salah mengucapkan dengan turun ke bawah menjadi alhamdu. Ini maknanya jauh sekali. Kalau alhamdu itu segala puji lillah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepleset dikit turun ke bawah menjadi alhamdu pakai ha, maka itu maknanya sudah berkebalikan. Itu bisa bermakna ya kematian atau kebinasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masa kita dalam sholat kita baca seperti itu? Ya. Ini pentingnya bagaimana kita mengkondisikan ya
lisan dan bibir kita supaya nanti dalam pengucapan itu jadi benar. Ya. Baik. Atau misalkan di Al-Fatihah yang apa? Yang ayat ke-7 misalkan. Di sana Allah menyatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Kan di situ bukan jalannya orang yang kau berkahi, yaitu orang Yahudi kan gitu ya. Dan juga bukan jalannya orang yang sesat atau orang Nasrani. Dijelaskan dalam tafsirnya seperti itu. Nah ini ghain itu makhrajnya kan dari kerongkongan yang atas. Di situ ghain itu bersebelahan ya, satu makhraj dengan huruf kha. Ya, satu makhraj, tempat keluarnya hurufnya sama. Tapi yang bedakan sifatnya. Ghain itu dia sifatnya jahar, tidak ada udara yang keluar. Kalau kha dia sebenarnya hams, ada udara yang keluar. Sama-sama riwayatnya, ya, sama-sama suaranya mengalir, tapi bedanya di situ. Kalau ghain itu dia jahar, nggak ada udara keluar. Jadi mengucapkan ghain itu nggak ada udara yang keluar. Gha, ghi, gu, ya, ghi itu nggak ada udara keluarnya. Tapi kalau kha itu ada udara keluarnya. Satu makhraj. Tapi kalau ini dalam baca salah, maknanya berubah. Kan gitu ya. Ghairil maghdubi bukan orang yang dimurkai, kan gitu. Tapi kok khairil maghdub sebaik-baik orang yang dimurkai. Ya kan beda maknanya kan gitu. Nah, ini kalau disengaja ya ini bisa membatalkan sholat. Ya. Baik. Nah, makanya itulah pentingnya bagaimana ketika Allah mengingatkan walisanau wasyafatai. Allah yang menjadikan kita memiliki lisan, memiliki dua bibir. Ya, itu ya kita manfaatkan ini untuk sebaik-baik dalam kita bisa mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari di sana bagaimana kemudian kita mengucapkan firman Allah dengan sebenar-benarnya, ya, dengan sefasih-fasihnya. Baik. Jadi itulah para jamaah ya terkait ya. Tentu ini perlu ada ilmunya sendiri ya terkait dengan ilmu tajwid ya. Bagaimana kita mempelajari tahsin, tilawah, ya. Bagaimana kita memperbagus tilawah kita. Ya, sebenarnya jika waktu yang baik di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, ya kita banyak ya harus banyak memanfaatkan waktu untuk belajar ya, belajar Al-Quran. Apa itu? Apakah belajar membacanya, ya belajar tahsinnya atau belajar menghafalnya? Silakan dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini kan. Kenapa? Ya baginda kita Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan saja beliau ini ya belajar kepada malaikat Jibril, setoran ulang kepada malaikat Jibril setiap Ramadan. Ya. Jadi malaikat Jibril itu datang di malam Ramadan kepada baginda Nabi SAW, kemudian wayudarisul Quran. Beliau bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Jadi setoran lagi, disimakkan lagi. Apakah masih ada yang perlu dikoreksi? Nah, Nabi saja mau belajar kan? Nah, kenapa kita nggak mau belajar gitu, untuk setoran lagi, untuk disimakkan lagi bacaan kita apakah ini sudah benar ataukah belum? Ya. Jadi ini ingat dengan firman Allah, Allah menjadikan kita lisan dan dua bibir ya supaya kita bisa melafadzkan dengan baik firman Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanau wa syafatai. Jadi insya Allah para jamaah, kalau kita menyibukkan lisan kita untuk sesuatu yang hal manfaat seperti ini, dengan belajar tahsin, ya, belajar menghafal Al-Quran dengan baik seperti ini, kita sibukkan lisan kita seperti ini, maka insya Allah ini akan lebih mudah terjaga dari hal-hal yang tidak baik, ya, terjaga dari ucapan-ucapan yang kotor, terjaga dari ya ucapan yang menyakitkan orang lain, terjaga dari ya ucapan-ucapan ghibah seperti itu, terjaga. Tapi kalau ini nggak pernah kita sibukkan dengan yang manfaat gitu, ya maka akan banyak sekali hal yang tidak baik itu ya dilakukan oleh lisan kita, karena memang lisan tidak bertulang kan gitu ya. Jadi dia akan lebih mudah untuk ya banyak ya mengucapkan hal-hal yang ya apa yang mau diucapkan gitu. Makanya kondisikanlah lisan kita untuk senantiasa dalam hal kebaikan. Baik. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya wahadainahun najdain. Dan telah kami berikan hidayah kepadanya, petunjuk kepadanya kepada dua jalan. Di sini tentu bahwasanya di antara maknanya adalah dua jalan ini ada jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan Allah sudah berikan perangkat kepada kita. Apa tadi? Dua mata. Kita dengan dua mata bisa melihat
mana yang benar, mana yang salah. Gitu kan? Terus Allah juga berikan perangkat dengan lisan dan dua bibir. Yang mana dengan itu kita bisa bertanya mana yang benar, mana yang salah. Terus pertanyaannya, kalau ternyata naudzubillah kenapa kok masih banyak orang yang salah milih jalan? Kira-kira dia sudah menggunakan perangkat yang Allah berikan atau belum? Sudah gunakan kedua matanya? Sudah gunakan lisannya untuk menuju kepada yang benar ataukah belum? Jadi kalau memang masih dalam kesehariannya masih banyak melakukan hal-hal yang menyimpang, berarti ini menunjukkan dia belum menggunakan perangkat yang Allah berikan untuk kepada hal yang manfaat. Ya, matanya belum digunakan untuk melihat ini yang benar, ini pilihlah yang benar, kan gitu kan? Lisannya belum digunakan untuk bertanya kepada sesuatu yang benar. Contoh gini aja para jemaah, jenengan kalau misalkan ketika misalkan jenengan belum tahu jalan, ataukah misalkan jenengan sudah tahu jalan menuju ke Surabaya, misalkan seperti itu. Ya, yang cepat kan kita lewat ke sana, ke bawah, ke arah Malang lewat tol ke Surabaya, kan gitu kan cepat kan gitu. Jadi yang biasa kita pakai kan gitu. Nah, terus ketika jenengan diberikan ya mata untuk bisa melihat, maka kalau pengen cepat sampai Surabaya kan jenengan gunakan ya jalan itu mana, ini yang jalan menuju ke Surabaya, kan gitu kan? Betul nggak? Kalau misalkan ada justru orang yang menggunakan matanya, oh ini ke Surabaya ini harusnya belok kanan, wah saya tak belok kiri sajalah. Kira-kira seperti itu gimana orang seperti itu? Bakal nyampe Surabaya nggak kira-kira? Waktu di sini ada rambu-rambu jalan, ini ke kiri ke Surabaya, ke kanan ke Blitar, saya milih ke kanan aja. Sampai Surabaya nggak kira-kira? Ya, itu kalau dia nggak menggunakan matanya dengan benar ya akan nggak sampai kepada tujuan. Nah, sekarang tujuan kita kemana? Ke surga kan gitu ya? Ya, tujuan kita kan mau kembali ke surga kan? Dulu Allah menciptakan bapak kita Nabi Adam di surga, kan gitu. Kita pengen kembali pulang ke sana, kembali ke surga. Pengen enggak para jemaah? Ya. Nah, kalau kita sekarang pengen ke sana, pertanyaannya sudah tahu jalannya belum? Sudah kita gunakan mata kita untuk melihat jalan ke surga atau belum? Ya. Sudah kita gunakan lisan kita untuk menanyakan jalan ke surga itu kemana? Kan gitu kan? Kalau misalkan ini, ketika tadi ke Surabaya contoh tadi ya, simpel saja. Ketika kita misalkan kok qadarallahnya misalkan kita belum tahu jalan misalkan seperti itu, kita untuk sampai ke sana kan bertanya kan gitu ya, Pak, ini kalau kita misalkan tanya kepada orang di sini, kalau ini ada perempatan ini yang arah ke Surabaya kemana, kan gitu kan? Ya. Nah, kalau kita pun di dunia kalau mau ke surga juga seperti itu harusnya. Kalau kita sekarang ini maunya seperti ini, kita pengen ke surga, terus kita nggak tahu nih harus gimana supaya bisa, kita tanyalah kepada orang yang ngerti kan gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyakan kepada orang yang ngerti jika kalian nggak mengetahui. Ditanya, mana jalan yang bisa menyampaikan ke surga? Jangan-jangan nanti kita udah capek-capek, ya, sudah capek-capek melakukan ya banyak kegiatan, banyak hal, tapi ternyata naudzubillah itu justru malah membawa ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka itulah perlu ya digunakan ini. Jadi Allah sudah menunjukkan adanya dua jalan. Jadi tidak disembunyikan mana jalan yang benar, mana jalan yang itu tidak disembunyikan, semuanya jelas. Ya, bahkan Nabi sendiri menyatakan kepada kita bahwasanya beliau itu ya meninggalkan kita ini dalam keadaan ya baidho, terang benderang, lailuha kanahriya, malamnya sudah seperti siangnya. Jadi beliau tidak menyatakan seperti itu. Bahwa jalannya tidak ada satupun kebaikan melainkan sudah aku jelaskan kepada kalian, dan tidak ada satupun keburukan melainkan sudah aku peringatkan dari kalian. Nah, sudah seperti ini, jalannya sudah dijelaskan. Ini loh jalannya benar, ini jalan yang salah. Dan kita sudah diberi perangkat ini, mata untuk melihat ini yang benar, ini yang salah. Lisan ini untuk menanyakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau ternyata masih ada ya orang-orang yang ternyata salah pilih jalan, yang patut disalahkan siapa? Hah? Yang patut disalahkan siapa? Ya dirinya sendiri. Kenapa?
Kenapa dia mau milih jalan yang salah? Jadi kenapa jemaah? Allah sudah menunjukkan kepada kita, bahkan ya ketika Allah menunjukkan jalan ini, ya tidak hanya dalam jalan yang berupa syariat yang dipelajari, tidak. Bahkan di dalam diri kita pun ada yang namanya ya fitrah. Fitrah ini sebenarnya sudah mengajak kepada kebaikan. Di sana Allah sudah mengilhamkan, ya diilhamkan kepada kita untuk mengetahui mana yang benar, kan gitu. Ya. Makanya kalau misalkan sampai kemudian ada orang yang lebih memperturutkan hawa nafsunya, meninggalkan fitrahnya, dan juga meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya ini memang ya sudah pantas lah kalau memang kemudian nantinya dia mendapatkan hukuman dari apa yang dia lakukan. Karena perangkat untuk menjadi baik itu sebenarnya sudah lengkap, tapi tidak dimanfaatkan untuk menjadi orang yang baik, justru malah memilih untuk menjadi orang yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Tapi para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, ya, falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Aw it'amu fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Aw miskinan dha matrabah. Baik. Falaqtahamal aqabah. Maka mengapakah ya manusia itu tidak menempuh aqabah? Falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah semestinya manusia itu sebagai manusia itu ya dengan apa yang tadi dia miliki itu dia menempuh aqabah. Ya, kan tadi sudah dijelaskan kan manusia dengan segala kekuatannya kan gitu ya, memiliki kekuatan, kemudian memiliki apa? Ya memiliki harta yang banyak kan gitu ya. Kemudian memiliki ya tadi bisa melihat, bisa mengatakan dan sudah tahu mana yang dipilih, mana baik, yang mana yang buruk kan gitu ya. Nah, dengan itu semua yang Allah berikan, maka bukankah sebaiknya itu manusia itu bisa menempuh aqabah? Aqabah ini apa? Aqabah ini ya dalam bahasa Arab itu disebutkan bahwasanya yang namanya aqabah itu jalan yang ada di atas puncak gunung. Yang mana kalau kita mau menempuh itu ya butuh upaya yang berat, yang susah. Ya mendaki, ya lagi sulit kan gitu. Sampai kemarin kan sampai ada yang berita yang mau mendaki ke puncak meninggal kan gitu ya. Karena berat, susah. Nah, seharusnya jalan yang berat ini kalau ditempuh dengan orang-orang yang punya kekuatan tadi, punya kekuatan fisik, ya, punya kekuatan harta melimpah gitu ya, punya ya mata yang bisa melihat dengan jelas, ya, punya lisan yang bisa bertanya, bisa berkata kepada orang lain. Harusnya dengan ini dia bisa menempuh itu aqabah itu. Maka kalau menanyakan mengapa kok tidak mereka menempuh aqabah itu, jalan yang sulit itu. Ya, kira-kira jawabannya gimana berarti? Ya, pasti bahwasanya orang itu ya sukanya yang enak-enak aja kan gitu ya. Menikmati yang seneng-seneng saja kan di dunia kan, maunya seneng-seneng aja. Padahal tidak demikian. Di dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang. Senang-senang yang sebenarnya ada kita nanti di surga kan gitu ya. Di dunia ini yang harus kita tempuh yaitu kita menempuh aqabah ini, jalan yang terjal lagi sulit ini. Jalan yang di atas puncak gunung ini. Wa ma adraka mal aqabah. Dan apa sih aqabah itu? Allah menanyakan. Dan tahukah kamu apa itu aqabah? Ya maka yang menjadi aqabah ini, yang termasuk aqabah adalah Allah mengatakan itu fakku raqabah. Yang pertama termasuk aqabah itu adalah ya memerdekakan budak. Baik para jemaah, kira-kira kalau orang biasa seperti kita memerdekakan budak sanggup nggak? Mahal loh budak itu kan gitu ya. Ya, jadi untuk memerdekakan budak itu ya butuh uang yang banyak. Maka tentunya ya tadi orang yang punya banyak harta itulah daripada harta yang diambur-amburkan buat ini memerdekakan budak.
kan itu. Tapi sekarang tidak ada budak ya. Ya. Maka ya diantaranya termasuk juga ketika membebaskan tawanan perang kan, ya orang yang kalah dalam perang ditawan menjadi budak juga kan, itu bisa dibebaskan. Ya tentu itu butuh harta yang banyak. Baik, kalau sekarang tidak ada budak ya sudah. Yang lain apa? Au it'amin fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari yang di sana itu banyak kelaparan. Apakah saat paceklik? Apakah saat terjadi bencana alam? Apakah saat terjadi ya musibah ataukah yang lainnya? Ataukah mungkin juga ketika ada orang-orang yang mengalami penyakit ataupun yang lainnya? Yang jelas ketika ada orang yang kelaparan, ya itu dibantu. Ya seperti kemarin lah, banyak terjadi banjir di mana-mana gitu kan. Yang Bekasi sampai sekarang belum beres gitu ya. Nah, tentunya bagi mereka yang apalagi misalkan kayak seperti daerah Bekasi gitu kan, dekat dengan daerah-daerahnya orang-orang yang kaya gitu ya, orang-orang yang punya banyak harta gitu. Seharusnya kan ya kalau mereka mau terjun semuanya cepat kan teratasi gitu ya, untuk mengatasi bencana ya. Tapi sudah 2 pekan berlalu pun ya masih banyak daerah yang masih butuh bantuan. Untuk ini aja kebutuhan pangan aja masih kekurangan gitu. Ya. Jadi inilah bahwasanya awit aming ya fi yaumin di masghabah, memberi makan di saat-saat yang ya banyak orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan. Baik. Jadi ini ya sekali lagi ini termasuk jalan yang sulit bagi mereka orang yang istilahnya sukanya hidupnya foya-foya. Membantu orang lain itu rasanya berat sekali gitu. Karena nggak ada kesenangan dalam dirinya untuk itu. Ya, tapi ketika misalkan dia sudah punya jiwa sosial, ya maka akan mudah senang, bisa memberikan kesenangan kepada orang lain, itu termasuk kebahagiaan dalam dirinya. Ya, sehingga disitulah kemudian Allah mengingatkan, ya kenapa kalau punya harta itu tidak digunakan pada manusia atau ketika membantu manusia yang sedang kelaparan. Dan itu banyak faktornya, apakah itu juga karena kekeringan ataukah paceklik atau yang lainnya ya. Itu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan untuk makan. Bahkan yang juga ya orang-orang yang tidak punya pekerjaan, ya mereka nggak punya pekerjaan, hari-harinya nggak ada pemasukan, nggak ada yang dimakan. Nah ini yang patut ya untuk diberi, disantuni oleh mereka yang memiliki kelapangan harta tersebut. Lalu apa lagi termasuk akobah tadi? Yatiman dza maqrabah. Lalu anak yatim yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Nah, yatim ini adalah anak yang meninggal oleh bapaknya ketika dia masih belum balik. Apakah itu laki-laki ataukah perempuan, sama saja. Itu termasuk anak yatim. Ya, dan yang termasuk yatim ini secara syariat itu yang ketika ditinggal meninggal bapaknya. Kalau yang ditinggal meninggal oleh ibunya, itu orang bahasa kita kan dikenal piatu ini, yaitu sebenarnya tidak berlaku hukum ini yatim, ya, jadi tidak berlaku hukum yatim kepada. Jadi ketika ada aturan untuk anak yatim itu yang bapaknya yang meninggal, ya, yang termasuk di situ. Baik. Dza maqrabah yang masih memiliki kekerabatan. Nah ini kenapa ada tambahan seperti ini? Ini sebenarnya yatim secara umum pun juga butuh santunan kan gitu ya. Apalagi kalau misalkan yatim ini masih ada hubungan kekerabatan, justru ini lebih layak lagi untuk diberi bantuan, diberi santunan. Jadi dalam hubungan kita dengan orang lain itu kan ada hubungan hak yang bertingkat-tingkat. Ya, ada kalau misalkan kita dengan tetangga seperti ini, kalau misalkan dia masih kerabat, maka dia punya hak kekerabatan. Ya, lalu kemudian ada kalau rumahnya dekat masih punya hak tetangga. Ya, kalau dia Islam masih punya hak Muslim, kan gitu ya.
Berarti kalau dia nggak mampu masih punya hak untuk dibantu sebagai orang yang tidak mampu. Jadi haknya bertingkat-tingkat seperti itu. Sehingga kalau misalkan di sini ada yatim yang masih punya kekerabatan, lebih layak lagi untuk dibantu karena dia udah bertingkat. Yatim saja sudah layak untuk dibantu, apalagi masih memiliki kekerabatan. Nah ini lebih layak lagi untuk dibantu. Apalagi kalau misalkan rumahnya berdampingan gitu, ya ini lebih layak lagi untuk dibantu kan itu. Masih kerabat, yatim, terus ya dekat lagi rumahnya, ini lebih layak untuk dibantu lagi. Baik. Jadi itu termasuk diantara yang akobah tadi. Lalu kemudian au miskinan za matrobah, atau orang miskin yang dia benar-benar miskin yang nggak punya apa-apa lagi. Matrobah ini kan dari kata turun tanah. Jadi yang dia punya hanya tanah aja, nggak punya apa-apa. Ya jadi biasanya fakir lah gitu, fakir yang sangat membutuhkan bantuan. Nah, para jamaah. Jadi orang yang dikatakan sebagai miskin yang tempat obat tadi ya seperti itu. Dia nggak punya makanan, nggak punya tempat tinggal, nggak punya pakaian yang layak, gitu. Memang benar-benar tidak punya orang yang seperti ini. Maka ya dikatakan sampai dalam ayat hanya punya tanah aja. Jadi tanah hanya yang ada di bawah kakinya itu yang dia punya. Gitu. Itu juga bukan tanah SHM milik kan juga tidak. Gitu. Tanah untuk berpijak aja. Gitu. Nah, maka inilah coba kita lihat tadi apa yang harus disebutkan sebagai akobah. Ya, falak tahamal akobah. Tadi apa? Memberdayakan budak. Terus habis itu apa? Memberi makan orang yang kelaparan. Ya, lalu menyantuni anak yatim. Lalu orang miskin yang sangat membutuhkan gitu ya. Pertanyaannya, di dunia ini banyak nggak orang yang menempuh jalan ini? Banyak nggak? Kenapa sedikit? Kenapa sedikit? Ya karena sulit gitu ya. Karena sulit, makanya Allah tidak salah ketika menyebut ini adalah jalan yang sulit. Falak tahamal akobah, Allah sebut dengan akobah yang sulit lagi terjal itu. Buktinya apa? Sedikit orang yang bisa, kan gitu. Yang banyak nggak mau menempuh jalan itu, nggak mau susah. Jadi inilah para jamaah bahwasanya ketika Allah menanyakan seperti ini, ketika Allah menyebut sebagai sesuatu yang akobah, sesuatu yang sulit, ya memang buktinya ya sedikit sekali orang yang bisa menempuh jalan ini. Ya maka dari sinilah ketika misalkan Allah berikan kelapangan kepada kita ya, cobalah kita manfaatkan apa yang Allah berikan untuk bisa ya membantu saudara kita yang membutuhkan. Baik, maghrib jam berapa para jemaah? Baik. Berarti masih berapa menit? 10 menit lagi. 8 menit. Baik. Baik, kita tambahkan lagi. Kita selesaikan aja kalau gitu dari surat ini, surat Al-Balad ini. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya bahwasanya Allah berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Di dalam ayat ini ya, ketika tadi banyak orang yang mengalami kesulitan seperti tadi itu, maka kemudian Allah melanjutkan tsumma kana, ya, kemudian yang setelah itu ya, tidak hanya kita dituntut untuk berbuat baik kepada anak yatim saja, tidak hanya itu. Jadi tidak hanya kita dituntut berbuat baik pada yang memberikan budak, memberikan yatim atau membantu orang miskin, tidak hanya itu saja. Tapi yang dituntut dari kita adalah kita juga apa? Kita juga harus memiliki keimanan. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian ya adalah setelah itu ya termasuk dari orang-orang yang mereka itu beriman
saling berwasiat dalam kesabaran, dan saling berwasiat di dalam kasih sayang. Jadi kita juga dituntut untuk memiliki keimanan, nggak sekedar membantu saja. Karena ya kita tahu adalah orang-orang non gitu kan, yang sukanya bantu terus, bantu, tapi nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Rasulullah. Apakah manfaat? Tidak manfaat. Kebaikannya tidak manfaat. Ya, jadi kita juga dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanan yang benar. Ya, dengan rukun iman yang 6 itu kita beriman semuanya. Rukun iman yang 6 masih ingat kan? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Ya. Lalu setelah beriman, kita juga saling berwasiat dalam kesabaran, saling menasihati supaya sabar dalam menghadapi segala macam ya gangguan. Sabar itu kan ada 3: sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam yang menerima takdir yang tidak kita sukai. Kita harus sabar itu semuanya, sehingga apapun yang terjadi kita sabar. Dan kemudian watawasau bil marhamah, saling berwasiat dalam menyebarkan kasih sayang. Satu dengan yang lainnya harus kita menyayangi, bahkan tidak hanya sesama manusia, kepada makhluk pun, kepada makhluk yang lain kita juga menyayangi. Tidak boleh kita menyiksa binatang, tidak boleh kita mengganggu atau menyakiti binatang yang tidak mengganggu kita. Ya. Nah, sehingga Rasulullah pun menyatakan, memerintahkan kepada kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di langit akan mengasihi sayangi kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu, dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka kita akan mendapatkan gelar ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah yang bisa tadi beriman, berwasiat dalam kesabaran, berwasiat dalam kasih sayang. Mereka itulah kelompoknya, golongan orang-orang kanan, orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Ya, yang tentu bahwasanya mereka nanti di hari kiamat akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Ya, fa'amman utiya kitabahu bi yamini. Ada pun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya. Ini yang kita harapkan. Sementara ada orang lain yang mereka menerima dengan tangan kiri, atau ada yang menerima dengan dibalik punggungnya. Nah, untuk dari itu mereka orang yang sengsara. Ya. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang kafir, yang menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengingkari ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah hum ashabul masy'amah. Mereka ini adalah orang-orang, ya, kelompoknya orang-orang yang celaka, ya, orang-orang yang kelompok kiri, ya, orang-orang yang tidak bisa menerima catatan amal dengan tangan kanan. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang sengsara nanti kehidupannya di akhirat. Ya. Jadi masy'amah itu ya dari golongan orang-orang yang kiri, lawan dari orang-orang yang kanan tadi. Ashabul maimanah ini ashabul masy'amah, golongan orang-orang yang kiri. Jadi jangan bangga ya kalau menjadi golongan kiri ya. Na'udzubillah, kalau di dunia aja sih nggak masalah, tapi kalau sampai ke bawah ke akhirat, na'udzubillah ya, golongan kiri. Jangan bangga menjadi golongan kiri ya. Baik. Ulaika ashabul masy'amah. Terus apa balasan mereka? Alaihim narum muqsadah. Ya, atas mereka itu ya ada neraka yang ditutup dengan rapat. Ya, nerakanya ditutup sehingga mereka tidak bisa keluar. Ya, naudzubillah ya para jemaah, masuk ke dalam tempat yang panas itu sudah menyiksa. Ya, apalagi sampai ditutup dengan rapat tidak bisa keluar. Ya, betapa panasnya di sana, seperti di open gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baiklah para jemaah, selesai kita dari salat al-balad dan alhamdulillah kita sudah masuk waktunya berbuka. Maka kita cukupkan doa kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد